Penulis cerita, Sultan Diko, karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Bukankah Pak Rusdi adalah kepala desa yang sedang menjabat? Lantas kenapa kita harus bersembunyi darinya? Tanya Alex. Ia semakin penasaran tatkala melihat perbuatan Tony, yang menurutnya sedikit berlebihan. Ceritanya cukup panjang, dan berbelit. Kalau mendengar dari penuturan Tony, kejadian itu bermula. Sebagai orang dalam, Marzuki berperan penting dalam pengajuan proposal permohonan bantuan ke PT BMN. Dari pertemuan tersebut, terbentuklah suatu kesepakatan yang telah disetujui bersama. Pihak perusahaan mau membantu perkembangan desa Permaijati, tetapi dalam bentuk memfasilitasi, bukan mengkoordinir. Apa saja program infrastruktur yang telah direncanakan oleh desa, pihak manajemen perusahaan siap membantu. Berhubung kala itu belum adanya jalan penghubung, maka kesepakatan disetujui adalah pembangunan jalan desa. Semenjak itu pula, antusias warga agar Marzuki ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, periode selanjutnya membeludak. Kades Rusdi yang merasa Marzuki telah mampu mengambil hati masyarakat, dan ada kekhawatiran tatkala bersua dengannya dalam pemilihan kepala desa. Semenjak itu pula, berbagai macam cara dilakukan agar sang mandor tidak ikut berpartisipasi menuju kursi kepemimpinan. Sedangkan Tony sendiri adalah orang kepercayaan Pak Kades. Gudang material di proyek selalu kebobolan, tidak lain adalah ulahnya. Perbuatan itu dilakukan agar pihak perusahaan PT BMN meminta bantuan kepada Kades Rusdi dalam menjaga keamanan. Benar saja apa yang direncanakan berjalan dengan baik, Kades Rusdi menunjuk Tony sebagai keamanan yang bertugas menjaga gudang material. Perpecahan keduanya bermula saat istri Marzuki mengalami gangguan di puskesmas beberapa waktu lalu. Tony yang kala itu membawa dukun bernama Mbah Jagat untuk menolong Mirna. Kades Rusdi merasa geram, karena jelas-jelas kejadian aneh yang dialami istri Marzuki itu adalah ulahnya. Semenjak itu pula perseteruan antara Tony dan Kades Rusdi dimulai. Keesokan malamnya saat Tony sedang bekerja, ia didatangi oleh Joko, Komang dan Kasim. Ketiga orang itu membawanya dengan paksa. Darwin yang saat itu sedang ke proyek mengambil papan bekas. Betapa terkejutnya saat ingin kembali ke pos, melihat temannya sedang dikeroyok secara brutal oleh 3 orang sekaligus. Berbekal ilmu bela diri seadanya, Darwin memberi perlawanan. Namun, ketiga orang ini terlatih, mereka sangat piawai dalam berkelahi. Hanya sekali pukulan di bagian perut, sudah mampu membuat Darwin terkapar tak berdaya di tanah. Ingat, jika kau menceritakan kejadian ini pada siapapun, maka nyawamu akan kami habisi. Hardik Joko pada Darwin. Begitulah cerita yang sebenarnya. Setelah selesai menceritakan semuanya, tiba-tiba Tony dan Alex dibuat terkejut oleh sebuah pergerakan di dalam semak belukar. Mereka menyangka bahwa itu adalah Kades Rusdi, tetapi ternyata bukan. Alex, bagaimana keadaanmu? Alex terperanjat mendengar suara orang menyebut namanya di tengah kegelapan, di dalam semak belukar. Tidak lama pemilik suara itu keluar dari dalam semak belukar, membuat Alex dan Tony bisa melihatnya dengan jelas siapa sosok ini. Beruntung ternyata itu adalah Idris dan Arman yang sudah mengintai mereka sedari tadi. Tidak banyak yang dibicarakan, mengingat keadaan Tony yang terluka parah harus segera diobati.
Mereka akhirnya memutuskan untuk membawa Tony ke puskesmas terlebih dahulu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, tibalah di puskesmas. Tony langsung saja mendapatkan perawatan secara intensif oleh Dr. Farhan. Beruntung walau dalam kondisi terluka parah, Tony masih sadarkan diri dan bisa diajak berbicara. Kemudian ia menceritakan semua rahasia yang selama ini tersimpan rapi. Dari sana mulai terungkap, ternyata teror hantu rantai tersebut adalah ulah Joko dan kawan-kawan. Kesaksian Tony bertambah kuat karena hadirnya Darwin di malam itu. Ia juga menceritakan karena alasan itu pula yang membuatnya tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Marzuki. Bukan tanpa alasan, itu semua dilakukan karena takut jika diketahui oleh Marzuki. Bukan tidak mungkin sang mandor akan meminta pihak perusahaan PT BMN untuk bertanggung jawab atas kehilangan Tony, karena setidaknya kejadian itu terjadi masih di jam kerja. Dalam hal ini, sudah jelas semua tanggung jawab ditanggung penuh oleh perusahaan. Darwin takut jika semua itu terjadi, bukan tidak mungkin posisi dirinya dan Marzuki dalam bahaya. Alasan kuat ini pula yang memaksanya untuk tidak menceritakan hal yang sebenarnya pada sang mandor. Namun untuk menguak semuanya, ia menceritakan kebenaran tersebut kepada Idris. Karena menurutnya suami Naomi itu mampu menyelamatkan Tony tanpa bantuan siapapun. Saya sudah tahu semua itu dari awal, itulah mengapa saya belum mengambil keputusan apapun untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Setelah mendengar penuturan Tony dan Darwin, akhirnya Marzuki angkat bicara. Ia bercerita bahwa selama ini dirinya juga mendapat teror dari sosok bertopeng. Lantas kenapa sosok bertopeng itu meneror Pak Marzuki? Tanya Arman. Sosok bertopeng itu adalah Komang, potong Tony. Ia sengaja meneror, agar Pak Marzuki tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, sambungnya lagi. Oke. Sekarang sudah jelas, siapa dalang di balik semua ini. Kita harus bertindak cepat agar tidak menambah daftar korban lagi. Hari ini, Kang Tony dan Kang Darwin. Besok-besok bukan tidak mungkin adalah kita, semua hanya menunggu giliran saja. Tegas Arman, sepertinya ia mulai memahami permainan Kades Rusdi. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Sekarang juga kita pergi ke rumah Kades Rusdi, untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan anak buahnya pada Tony, ujar Tono. Jangan, kita tidak boleh gegabah, harus dipikirkan dengan matang. Karena sekarang istri dan keluarga Tony sudah berada di sini, sebaiknya kita kembali ke rumah dulu. Nanti akan dipikirkan strategi apa yang harus gunakan. Marzuki dan Arman sepakat, bahwa malam ini menunda dulu rencana untuk membongkar kedok Pak Kades. Iya, saya setuju, timpal Idris. Kita harus mencari cara terlebih dahulu, karena selain punya banyak materi, Rusdi juga adalah kepala desa yang sedang menjabat, sambungnya lagi. Lantas, mau diapakan orang ini? Tanya Tono sembari mengarahkan pandangannya ke arah sosok yang menjadi tawanan. Hampir saja, pembicaraan serius itu membuat mereka melupakan sosok yang tertangkap tadi sore. Malam ini, saya, Alex dan Raka akan membawanya ke masjid, biar kami yang mengurusnya. Jawab Arman. Baik. Besok pagi-pagi kita antar ke Kapolsek supaya diadili dengan hukum yang berlaku, sambung Marzuki. Sepertinya semua yang hadir malam itu sepakat, mengingat hari sudah memasuki waktu dini hari, mereka pun membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Kecuali Idris dan Tono yang kembali ke proyek untuk melanjutkan pekerjaan. Sementara itu,
Arman, Alex dan Raka kembali ke masjid untuk melakukan salat tengah malam, sembari membawa orang yang tertangkap tadi sebagai tawanan. Hanya Marzuki dan Darwin saja yang kembali ke rumahnya, sementara yang lain melanjutkan aktivitas masing-masing. Malam itu tidak pernah terpikirkan bahwasanya gara-gara sosok maling di proyek, membawa mereka menuju ke pintu teka-teki yang selama ini menjadi misteri. Sementara itu, di sisi lain terjadi pertengkaran hebat. Kedua kubu saling tuding. Perpecahan nampaknya akan terjadi. Sial, bagaimana mungkin Kadir bisa tertangkap? Dan kamu Perry, seharusnya sebagai pemimpin kamu bisa mengkoordinir anak buah dengan baik, bukan malah sibuk membuat pedang. Kades Rusdi marah besar. Joko dan Komang hanya diam tertunduk tidak berani mengangkat wajahnya. Anda jangan asal bicara. Seharusnya dalam hal ini sayalah yang rugi. Sekarang Kadir tertangkap, bukan tidak mungkin ia akan menjadi korban amukan massa, dan menjadi bulan-bulanan pelampiasan amarah warga. Jawab Perry. Ia tidak terima dengan ucapan Rusdi, yang mengatakan bahwa dirinya hanya bersenang-senang membuat pedang saja. Kamu berani menentang saya? Hardik Kades Rusdi marah. Maaf, hubungan kita hanya sebatas kerja sama. Tuan harus ingat, bahwa kami bekerja itu karena uang, bukan sebagai anak buah. Jawab Perry dengan lugas. Kemudian ia bersama Joko dan Komang berlalu dari hadapan Kades Rusdi. Pak Kades hanya tercengang melihat Perry yang telah berani melawan. Malam ini adalah malam yang tidak mengenakan baginya. Kau jangan lupa, Perry, bahwa kalian sedang berhadapan dengan orang yang salah. Rusdi membatin. Sementara itu Perry dan kedua anak buahnya pergi meninggalkan rumah sederhana di tengah hutan tersebut, yang beberapa hari terakhir menjadi markasnya. Melihat dari arah yang ditunjuk, nampaknya mereka menuju desa Permai Jati. Kita mau kemana bos? Tanya Joko pada Perry. Kita harus segera menyelamatkan Kadir, kalau tidak ingin semua rahasia terbongkar, dan kita akan mendekam dalam jeruji besi. Jawab Perry penuh penegasan. Apakah kita tidak menunggu instruksi dari Pak Kades dulu, bos? Tanya Komang pada Perry. Plak, sebuah tamparan diberikan Perry kepada Komang. Kita memang bekerja demi uang, tapi kita tidak dibayar untuk direndahkan. Hardik Perry pada Kosim, sepertinya ia tidak bisa menerima perbuatan Rusdi padanya. Baik bos, ujar Komang dengan kepala tertunduk penuh hormat. Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan, menerobos semak belukar di tengah malam hanya ditemani temaram cahaya rembulan, tidaklah menjadi persoalan berarti. Tujuan mereka adalah mencari Kadir, dan menyingkirkan semua orang yang menjadi penghalang. Saat tiba di desa Permai Jati, tepatnya di kampung Tujuh Tanjung. Ketiganya menghentikan langkah tatkala melintas di depan perkarangan masjid, karena melihat ada seseorang yang sangat familiar terikat di tiang. Sementara itu di dalam masjid tersebut, terdapat 3 orang yang sedang melaksanakan salat malam, yang tak lain adalah Arman, Alex dan Raka. Bos, nampaknya itu adalah Kadir, ujar Joko pada Perry.